bersilaturahmi dengan Warginet. Jadi silakan di follow dari sekarang ya. Apalagi sama Suara Garut, insya Allah kita akan terus berkolaborasi dalam program-program kebaikan DT Peduli. Bagi masyarakat Garut, bagi Warginet yang misalkan ingin berdonasi untuk Palestina, insya Allah di DT Peduli Garut juga sangat bisa sekali. Bisa dilihat di Instagramnya bagaimana kita mendistribusikan ke sana. Ya betul, awalnya dari jalur Rafah, kemudian karena ada serangannya dan sebagainya, hingga akhirnya kita menggunakan jalur Yordan seperti dan segala cara insya Allah akan kita laksanakan sebagaimana yang diamanahkan oleh gurunda kita beberapa bulan yang lalu ya. Statement beliau menyebutkan insya Allah untuk 12 bulan ke depan DT Peduli berkomitmen untuk senantiasa membantu masyarakat di Palestina seperti itu. Kebanyakan kan yang mohon maaf ya, yang mungkin kurang mampu di daerah dan sebagainya, mereka tuh kesulitan akses menuju fasilitas kesehatan sebetulnya seperti itu. Jadi kita fasilitasi dengan adanya itu layanan sosial kemanusiaan. Kendaraannya gitu. Jadi kita ya saling bantu-membantu lah gitu, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar? Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sekarang kita udah mau musim hujan lagi nih, tapi Warginet harus tetap jaga kesehatan ya, biar tetap baik-baik saja. Juga semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode 15 ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Di segmen Tanya Ustadz kali ini kita masih akan membahas seputar tentang zakat yang sebenarnya di episode sebelumnya itu telah juga dibahas, tapi mungkin untuk episode kali ini kita akan lebih ke pemberdayaan atau mungkin juga kita akan sharing pengalaman narasumber nih, biar lebih seru gitu ya Warginet. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan dulu ini narasumber kita hari ini, yaitu ada Teh Desi dan juga Kang Bagus. Beliau ini dari DT Peduli. Baik, kita sapa dulu aja ya. Assalamualaikum Teteh Akang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Gimana sehatnya? Alhamdulillah Teteh, alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya Teteh Akang untuk hadir di podcast Suara Garut. Ini saya manggilnya nggak apa-apa Teteh Akang. Boleh nggak apa-apa biar ini ya Sundaable gitu. Biar lebih akrab juga ya. Iya betul. Karena kita mau ngobrol santai aja ya Teh. Iya betul Teh, santai-santai aja kita mah ya. Iya. Teteh Akang, sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya yang akan nanti kita perbincangkan, boleh mungkin disapa-sapa dulu Warginetnya sama juga perkenalkan diri. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warginet. Perkenalkan saya Desi Mustika dari DT Peduli Garut. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Bagus Mutakin sama dari DT Peduli Garut. Kebetulan kita berdua adalah alumni sekaligus penerima manfaat dari program beasiswa yang digulirkan oleh DT Peduli Garut ya. Teh Desi angkatan berapa sih? Untuk saya alhamdulillah angkatan di tahun 2017. Betul, dan saya 2019. Teh Desi kalau nggak salah yang terakhir apa tuh? Angkatan apa? SSG ya? Bukan, yang itu semester akhir. Oh, ini beasiswa mahasiswa tingkat akhir. Jadi 2 kali periode, alhamdulillah di beasiswa regulernya di 2017, terus keduanya beasiswa mahasiswa tingkat akhir di 2019, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Warginet, kita sudah berkenalan sama Teh Desi dan juga Kang Bagus. Nah, karena tadi sudah disinggung juga ya sama Kang Bagus tentang beasiswa, penasaran tidak sih? Beasiswa apa itu Sena? Atau kasih tahu boleh, kita tanyain aja ya. Teteh Akang, maksud tadi yang sudah disinggung sama Kang Bagus tentang beasiswa dari DT, itu maksudnya gimana? Di DT itu ada beasiswa atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan? Boleh, dari Kang Bagus. Iya, siap. Betul. Di DT Peduli sendiri memang ada beberapa program beasiswa mungkin ya bisa saya sebutkan. Kalau mungkin kemarin Kang Nopian sudah membahas mengenai zakat dan sebagainya. Nah, jadi dari zakat ini kita gulirkan beberapa program. Salah satu di antaranya adalah pilar di antaranya adalah pilar pendidikan. Di dalamnya ada
pilar pendidikan di mana dalamnya ada program-program beasiswa. Beasiswa ini dibagi menjadi beasiswa lokal dan juga beasiswa yang sifatnya nasional seperti. Jadi ada dua teh. Kalau yang lokal itu memang dikhususkan untuk di daerah Garut seperti itu. Yang lokal, yang nasional itu memang seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati beasiswa tersebut seperti itu. Tetapi kalau yang untuk beasiswa yang sifatnya nasional sudah ditentukan lokasinya. Contohnya untuk yang SMP dan SMA kita sudah ada Azkia Islamic School itu di Tangerang seperti itu, dan untuk yang S1-nya ada di STI Darut Tauhid seperti itu. Gitu. Tidak untuk yang lokal ini kita program beasiswanya diserahkan ke masing-masing cabang. Kalau di Garut kita ada DT Peduli Garut dan untuk tahun yang sekarang kita programnya ada 2 tahun beasiswa seperti itu mungkin teh gambarannya. Oke, baik. Iya betul. Jadi kan selain tadi ada di beasiswa mungkin teh ya, selain apa tadi ada di SMP, SMA, Ya, juga di perguruan tinggi, kita juga teh ada yang non formalnya yaitu ada beasiswa Hafiz Unggul atau biasa kita sebut Baitul Quran. Jadi di mana anak-anak atau masyarakat Garut yang memiliki anak gitu yang pengen nih anaknya menjadi penghafal Al-Quran gitu ya, Masya Allah banget kan ya, punya anak penghafal Al-Quran. Kita ada juga programnya tersebut, nanti kita ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, nanti bisa mungkin di sana kayak gitu. Oke, nah itu ya warginet, gambaran dulu nih tentang beasiswa yang ada di DT Peduli Garut. Sebelum nanti kita akan lebih mengulik, nah gimana caranya, gimana ininya, sabar. Nah, Akang Teteh, untuk Akang dan Teteh sendiri nih, waktu itu bisa dapat beasiswa ini, itu tuh gimana sih? Maksudnya tuh apakah melamar, daftar dulu gitu, atau mungkin kayak ditawarin nih, gimana tuh? Kalau biasanya ya Teh, kalau sepengalaman saya sebagai penerima manfaat dari beasiswa ini, biasanya DT Peduli share informasi gitu ya di media sosial, biasanya di media sosial dan tersebar luas gitu ya informasinya. Jadi bagi siapapun, khususnya mungkin di mahasiswa yang di Garut gitu ya, karena saya sama Kang Bagus juga sama. Jadi informasinya tersebar, lalu kita daftar dulu teh. Kita kan seperti biasa ya, perlengkapan berkas-berkas yang kayak gitu. Nanti biasanya diserahkan nih ke DT Peduli Garut, biasanya kayak gitu. Setelah itu juga ada beberapa tahapan ya Kang Bagus ya? Betul, di kita itu untuk beasiswa sendiri seleksinya ada 3 tahapan teh. Pertama ada tahapan seleksi pemberkasan, tentunya misalkan bukan surat lamaran formulir mungkin formulir, kemudian ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tes wawancara. Iya betul. Ini bocoran kisi-kisi mungkinnya. Nah di mana tes wawancara ini nanti teman-teman akan diwawancarai mengenai komitmen dan lain sebagainya. Kalau kita sebutkan semuanya jadi gak menarik dong. Ya, yang terakhir ada Diklatsar, pendidikan dan pelatihan dasar. Nah, di mana yang menjadi titik penentuan lolos atau tidaknya program beasiswa di kita yaitu pada Diklatsar. Seperti itu. Betul. Jadi di Diklatsar ini nanti calon-calon penerima beasiswa itu kita tempatkan di hutan mungkin ya teh, di hutan kurang lebih selama 3 sampai 4 hari. Di dalamnya ya pasti kita didik gitunya bagaimana mengenai keislaman dan lain sebagainya. Tujuan kita hanya satu sih, yaitu untuk membentuk karakter baku kita namanya seperti itu. Baku itu singkatan juga baik dan kuat seperti itu mungkin. Iya betul. Nah itu ya tadi sudah dikasih gambaran tentang seleksinya ada 3, seleksi administrasi, wawancara dan juga diklat. Nah dipersiapkan saja. Terus juga mungkin jangan kemana-mana, tetap di sini karena akan lebih dibahas lagi nih. Nah, Teteh Akang, untuk tadi kan untuk beasiswa itu kan ada SD, SMP, SMA ya. Nah, untuk pengalaman atau untuk Teteh dan Akang sendiri itu waktu itu dapat beasiswanya itu tingkat apa? Kalau untuk saya di tingkat perguruan tinggi teh. Tingkat perguruan tinggi. Di semester 3 kalau 4 kalau nggak salah ya, karena memang waktu itu pendaftarannya dibuka untuk semester 2 sampai 6 kalau nggak salah. Iya, jadi alhamdulillah pada saat itu masih di semester 4 gitu ya kalau nggak salah. Terus dapat informasi, ya kita coba yang namanya mahasiswa pengen banget kan cari beasiswa di mana program beasiswa tersebut kan bisa meringankan beban orang tua gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan pengen ya teh udah besar nggak mau ngerepotin orang tua gitu ya. Betul ya, ngerasakan ya kalau jadi mahasiswa. Nah, jadi coba-coba cari informasi mengenai beasiswa, alhamdulillah dapat kayak gitu. Dan
mengikuti prosedur yang tadi Kang Bagus bilang dan Masya Allah gitu ternyata impact-nya tuh dapat gitu sampai sekarang, alhamdulillah ya Teh. Kayak gitu. Kalau dari Akang? Saya juga sama untuk program beasiswa ini saya dapatkan ketika saya sedang kuliah Teh. Betul. Untuk alur ya sama ya dengan rekan-rekan atau sahabat-sahabat alumni beasiswa kita yang lain, pendaftaran, kemudian wawancara dan juga diklat seperti itu. Cuman hikmahnya rekan-rekan sekalian jangan putus asa di DTM karena apa? Tidak menutup kemungkinan meskipun rekan-rekan misalkan pertama syaratnya belum memenuhi, kalau Allah sudah menakdirkan, insya Allah itu akan kejadian seperti itu. Buktinya apa? Banyak di kita itu misalkan tadi persyaratan hanya untuk semester 2 dan semester 4. Qadarullah ada semester 6 yang masuk dan bisa lolos ya TDSI, bahkan sekarang sudah sarjana seperti itu mungkin. Baik, oke. Nah itu ya warganet ya, jadi meskipun misalkan ada di dalam persyaratannya yang warganet tidak pemenuhi, bisa dicoba aja dulu karena kalau udah rezekinya ya mungkin alhamdulillah, kalau dapat gitu, kalau enggak mungkin bisa dicoba lagi gitu. Betul. Akang Teteh, kalau untuk berkas-berkasnya atau dokumen persyaratan itu boleh nggak sih di spill, misalkan harus ini, harus ijazah atau apa gitu? Kalau hal-hal itu nanti bisa ini Teh terlampir di brosur pendaftaran. Iya, ketika pendaftaran dibuka, persyaratnya pasti nanti di-share di sana. Jadi buat teman-teman yang mau cari beasiswa nih khususnya di DT Peduli, bisa pantau terus Instagram kami ya di DT Peduli Garut. Insya Allah itu adalah salah satu media kami juga untuk terus terhubung dan bersilaturahmi dengan warginet. Jadi silakan di follow dari sekarang ya, apalagi sama Suara Garut. Insya Allah kita akan terus berkolaborasi dalam program-program kebaikan DT Peduli. Betul ya. Jadi nanti juga selain diinformasikan di Suara Garut, pastinya warganet juga untuk memantau tentang DT Peduli nih, biar nggak ketinggalan tentang beasiswa, terutama di follow dulu ya warganet. Nah Teteh, Akang pastinya kan dalam hidup itu ada yang namanya tantangan. Betul. Waktu Teteh dan Akang mungkin mau nge-apply beasiswa ini, ada gak sih tantangan selama proses pendaftaran beasiswa? Boleh dari Kang Bagus tuh. Boleh, silakan. Ceritanya lebih menarik Teh. Ceritanya panjang Teh ya. Cuman intinya rekan-rekan sekalian, tantangan itu pasti ada dalam kehidupan kita, mau dimanapun gitu pasti ada. Waktu itu saya ikut program beasiswa ini, kalau disebut coba-coba mungkin bisa jadi coba-coba, disebut nggak coba-coba juga bisa gitunya karena siapa sih mungkin mahasiswa yang nggak mau beasiswa seperti itu. Nah ceritanya saya daftar, saya pikir di kampus saya hanya saya saja, ternyata ada banyak rekan-rekan saya yang mungkin kalau saya lihat prem Darut Tauhid kan keagamaan pasti gitunya, dan saya lihat prem rekan-rekan saya juga gitunya. Insya Allah lah beliau ini hafalannya sudah ada, bacaan Qurannya sudah bagus dan sebagainya. Cuman qadarullahnya waktu itu ternyata nomor HP saya tidak masuk ke dalam grup pendaftar beasiswa. Pertama itu, dan rekan-rekan saya itu masuk. Kemudian saya itu aktif di organisasi, kemudian waktu itu saya diamanahkan untuk ikut kaderisasi di daerah Purworejo, itu di Jogja lah, sebelum di Jogja seperti itu. Saya kan tidak tahu informasi jongjono gitunya, orang sudah mau jongjono mau ngapain, mau tidur dan sebagainya. Hingga akhirnya saya justru tahu informasi saya lolos ke tahap selanjutnya itu dari lektor. Jadi yang menghubungi saya itu langsung lektor. Kang Bagus katanya, ini kamu lulus beasiswa. Saya kan kaget gitunya, bingung dan sebagainya. Posisi waktu itu saya masih di Purworejo. 2 hari kemudian dari Purworejo, kemudian saya ke Yogyakarta dan diinformasikanlah jadwal mengenai Diklatsar. Qadarullah saya itu untuk Diklatsar dari SMP, SMA, kemudian kuliah udah beberapa kali lah ikut Diklatsar. Pikir saya yang namanya Diklatsarnya pasti nggak jauh lah, pasti gigit gitu-gitu aja gitu nya, pasti gitu-gitu aja gitu. Saya pikir gampang lah Diklatsar mah gitu. Langsung saya kemudian menghubungi ke teteh panitia waktu itu, Teh Lilis ya, masih sama Teh Lilis. Teh, mohon maaf saya sedang di Yogyakarta. Jadi sekarang saya menghubungi, kemudian misalkan sekarang kan mau menjelang asarnya. Menjelang asar saya menghubungi teteh panitia. Dan hari besok itu Diklatsar jam 5 waktu itu kalau tidak salah. Saya menghubungi hari ini, Teh,
mohon maaf kalau saya itu masih berada di Yogyakarta, dan waktu itu setelah di Yogyakarta saya mau ke Jawa Tengah ke daerah Banyumas. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti Diklatser hari ini, dan saya berkenan kalau misalkan saya disuruh untuk Diklatser sendiri gitu nya, mau istilah senamah dek dikumahakeun ge insyaallah lah gitu, saya mas siap gitu. Cuman tetap dari si tetehnya itu tidak bisa Kang, karena ini prosedur gitunya. Meskipun saya misalkan sudah biasa di Diklatser, tapi tetap tidak bisa, harus ikut gitu. Kalau misalkan tidak ikut, ya udah tidak bisa gitunya. Waktu itu saya karena dari Jogja mau ke Banyumas, bimbang kan, ikut enggak gitunya, jadi ikut atau enggak gitu. Saya telepon teman, saya ceritakan kasusnya seperti ini. Saran dari teman, udah sekarang pulang, kesempatan tidak datang 2 kali. Ya kan? Iya. Sekarang pulang, kesempatan tidak datang 2 kali. Selama hidup saya belum pernah misalkan dari ke Garut langsung ke Jogja, begitupun sebaliknya. Saya itu maksudnya belum pernah dari Garut langsung ke Jogja dengan memakai kendaraan umum. Kecuali misalkan kan kalau pariwisata dan sebagainya itu mah mungkin pernah beberapa kali. Otomatis saya tidak tahu dari Jogja ke Garut kan apakah ada bus ataukah kereta dan sebagainya. Saya coba searching, ternyata ada kereta. Cuman harus nunggu 2 hari kemudian. Sementara jadwalnya besok. Tidak bisa kan otomatis. Akhirnya saya merencanakan untuk memakai bus. Cuman karena abi mah orang kampung tehnya. Saur orang kampung makan bau lisung dusun gitunya. Saya tuh udah mencoba mau naik bus gitunya jurusan Bandung. Tapi kan gimana ya maksudnya? Ragu gitunya. Ini teh bener jurusan Bandung gitu. Kan saya teh di Jogja teh bener jurusan Bandung atau bukan? Akhirnya enggak. Terus ada bus lagi jurusan ke Tasik kalau nggak salah. Mau naik, ragu lagi. Hingga akhirnya saya baru berangkat jam 3 subuh. Berangkat jam 3 subuh, kemudian sampai ke Garut. Saya kan belum pernah waktu itu ke daerah Malangbong. Saya nggak tahu pasangan Malangbong itu seperti apa gambarnya, nggak tahu karena belum pernah. Ketika itu saya minta ke supir, Pak saya turunin di Tasik. Karena capek kan waktu itu saya ikut program kaderisasi 10 hari kurang tidur dan sebagainya, sampai ketika di bus ternyata saya ketiduran teh. Ketiduran nyampe di Malangbong. Waktu itu ya akhirnya diturunkanlah sama supir dengan marah-marah dan sebagainya, dan singkat ceritanya akhirnya saya bisa mengikuti Diklatser dengan segala persyaratannya. Diklatser itu kan harus dibatakin, bawa perlengkapan matras dan lain sebagainya, hingga akhirnya alhamdulillah dinyatakan lolos seperti itu. Itu mungkin tantangannya. Ceritanya sangat menarik sekali ya, Warginet. Jadi memang meskipun mungkin ada berbagai tantangan atau kendala, kalau emang Allah udah ngasih jalannya kan ya, pasti bisa. Kalau Teteh sendiri gimana Teh? Kalau cerita saya waktu itu kalau nggak salah tuh 2 hari sebelum penutupan Teh. Dan itu pun dapat dari grup WhatsApp. Biasanya kalau kakak kelas gitu kakak tingkat gitu ya nge-share gitu kan. Ternyata awalnya juga pengen mundur gitu kan, karena ini waktunya mepet nih, harus ada beberapa persyaratan yang minta ke kampus juga kan. Tapi ya kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu itu berhasil atau gagal, ya gak? Iya, nah pada akhirnya dicobalah dengan segala bentuk ikhtiar gitunya, sampai akhirnya berkas-berkas itu terlengkapi, diantarlah ke kantor DT. Kalau dulu mah kantornya teh di Jalan Papandayan di Jalan Papandayan yang dekat Maktal. Kalau sekarang kan di Jalan Karacak ya. Nah setelah itu besoknya langsung terus tes tulis tuh, kayak ternyata kirain tuh karena udah mepet ya, kirain teh dikit gitu yang daftar teh, ternyata teh banyak teh, di atas 100 orang kalau nggak salah itu teh, masya Allah. Itu teh kita nggak tahu ya dari kampus mana aja gitunya. Cuman kalau Desi dulu dari kampus memang hanya beberapa orang. Wah ini teh banyak gitunya, tapi kayak awalnya pesimis nih gitu kan, karena memang baru pertama kali juga ikut gitu, jadi kayak nggak ada gambaran nih beasiswa teh kumaha sih gitunya, atau seleksinya teh kayak gimana gitu, sampai padanya sama ada tes tulis, tes wawancara gitu kan. Nah setelah itu kalau Desi itu biasanya kalau beasiswa yang sekarang mah Diklatser dulu ya, Diklatser dulu baru dinyatakan disurvei terus lulus. Enggak, maaf. Kalau sekarang mah lulus dulu baru Diklatser. Kalau dulu mah Diklatser dulu baru lulus teh. Jadi pada tahap kita tadi seleksi berkas, terus wawancara sampai ke Diklatser, kita teh nggak tahu teh kita teh lulus apa enggaknya. Sampai ketika disampaikan harus mengikuti Diklatser 3 hari itu,
banyak yang mundur karena ya kita juga belum tahu kan lulus enggaknya gitu. Terus kita juga nggak tahu lokasinya di mana. Kayak pada saat itu teh perlengkapan pun karena nggak tahu ya, perlengkapan yang disebut itu masih aneh gitu ya dulu mah 2017 teh, karena bukan anak alam juga ya. Kayak bawa matras, bawa sleeping bag yang kayak gitu kayak nggak tahu. Jadi kayak ya udah bawa perlengkapan yang memang sekiranya aman untuk diri sendiri gitu ya. Sampai akhirnya kita kumpul dari 100-an itu lulus 60 dari tes tulis yang wawancara, sisa 24 teh. Nah setelah 24 itu kita berangkat pakai mobil dari Satpol PP ya? Satpol PP kalau angkatan saya mah. Jadi kayak tahu kan teh yang mobil yang besar itu kan kayak gitu, kayak serasa apa gitu kan naik mobil kayak gitu. Biasanya mah kan kalau acara kayak gitu mah naik truk gitu kan atau engkel, tapi itu pakai yang Satpol PP. Sampai di sana kita diberhentiin juga di jalan gitu, sampai kita jalan lah berapa kilometer gitu nggak tahu gitu, cuman benar-benar hutan teh nggak ada orang lewat, nggak ada siapa-siapa gitu ya, kayak ya udah pokoknya jalan-jalan aja gitu kan. Nah setelah itu beberapa tahap mungkin ya biasa ya dilewati kayak gitu ya, pada akhirnya merasakan gitu teh ketika berada di hutan sebetulnya bukan kita yang kuat, sebetulnya bukan kita yang mampu menghandle segala bentuk tantangan yang disediakan oleh panitia, enggak, tapi segala bentuk tantangan itu bisa kita lewati atau semua kita mampu melewatinya itu ya karena izin Allah gitu. Ya, betul. Fisik kita mungkin ketika saat itu, kalau untuk saya ya, pada saat itu nggak pernah camping di hutan, terus waktu itu masih musim hujan teh kalau nggak salah. Jadi dari pas setengah jalan tuh udah hujan, terus peralatan seadanya gitu teh, kebayang nggak? Gitu kan, tapi ya udah Bismillah lah gitu kan, emang Allah yang nguatin gitunya, karena memang ini prosesnya ya harus kita coba gitu kan. Saya coba. Nah setelah itu kita makan pun ya diguyur hujan teh. Kita ketika hujan enggak ya udah diamanin dulu gitu ya diri kita, atau pakai ponco atau apa gitu ya untuk mengamankan badan kita, tapi ya udah langsung hujan-hujanan kayaknya kata panitia gitu. Terus posisi lagi makan atau teh. Jadi ya teh kumaha makana gitunya, nya makannya hujan gitu kan. Tapi ya karena kita menikmati hal itu ya, jadilah kita makan nasi dengan sop hambar dari hujan itu gitu kan. Yang nasinya yang tadinya mau dicomot teteh jadi rag-rag deh gitu. Tapi memang kita dinikmati gitu. Sampai pada akhirnya ketika malam-malam yang memang Desi takutkan gitu tehnya, kita di hutan nggak tahu apa-apa. Biasanya kalau lagi camping mah tabur garam gitu teh. Benar ya, tabur garam gitu kan, meskipun itu katanya nggak mempan juga ya kalau buat ular yang kayak gitu ya. Tapi karena pada saat itu nggak tahu, kita disuruh tidur sendiri-sendiri bukan pakai tenda teh. Coba bayangin pakai apa? Pakai ponco yang kita siapkan. Tahu ponco yang kelelawar? Ponco kurang tahu deh. Yang jas hujan tanpa lengan itu. Jas hujan tanpa lengan kayak gitu. Kita disiapkan tidur dengan beralaskan itu gitu ya atasnya. Kebayang nggak teh? Kebayang, nanti boleh nih searching ya gitu cara bikin dipang gitu dari ponco kayak gimana. Nah posisi tuh kita tuh seperti itu, dan satu dengan yang lain kita berjarak 20 meteran. Di posisinya hutan itu banyak monyet, dan ya masih alami banget teh. Sampai kayak dikasih surat cinta sama panitia. Ya Allah, dikasih surat cintanya tuh nyes banget gitu ke hati, dimana kita disuruh merenung, kita di suratnya itu merenung tentang dosa-dosa kita, terus tentang orang tua, yang mana kayak posisi di hutan nggak tahu apa-apa gitu ya teh, masih banyak ketakutan lah gitu. Terus tidur beralasan dengan apa adanya gitunya, posisi tas juga dulu sebelumnya nggak bisa packing gitu kan, jadi dalamnya tuh basah teh baju ganti tuh. Tapi ya kodolnya teh dinikmati, sampai akhirnya kerudung juga kebakar sama lilin teh ya, saking nggak tahunya ya Allah gitu kan. Tapi ya di sana Desi merasakan gitu ya, bagaimana keyakinan kita kepada Allah gitu ya, kita sendiri tanpa orang lain, terus juga kita nggak punya daya upaya di sana gitu, kita cuma butiran pasir mungkin, itu pun mungkin ya teh, tapi ya betul gitu, ketika kita meminta tolong ke Allah, semua harapan tuh nggak ada ke yang lain selain Allah, ya insya Allah gitu Allah melindungi kita, Allah akan memampukan kita dan mengizinkan kita untuk bisa terbangun kembali di esok harinya. Sampai akhirnya di kelas itu berlangsung. Dan ya alhamdulillah selesai itu teh. Kita belum ada kelulusan ya kalau pas angkatan Desi. Kalau Kang Bagus udah ada ya? Saya juga belum ada kelulusan ya. Setelah itu prosesnya ada asesmen, mungkin teh kayaknya nggak asing gitu ya kalau asesmen itu kemarin sama Kang Novia sama Pak Ade juga dijelaskan. Kita juga sama teh
sebagai penerima beasiswa itu di asesmen juga dari kelayakan kita, apa kita masuk ke dalam asnaf zakat gitu ya, mustahik atau enggaknya gitu, itu sampai detail banget, datang ke rumah, wawancara ke orang tua, terus ada beberapa juga form yang harus diisi gitu sampai kita dinyatakan betul ini masuk ke dalam asnaf zakat gitu kan. Nah setelah itu baru tuh bimbang, ini lulus gak ya, karena prosesnya udah panjang banget ya kan, panjang banget, terus kayak ini lulus gak ya, terus ada satu momen di mana survei itu dilakukan kepada mereka yang lolos, ya kan. Nah, sedangkan itu gitu belum disurvei Kang Bagus tuh pada saat itu tuh. Jadi teman-teman yang lain udah disurvei teh ya. Terus kayak ini lolos gak ya? Tapi kayak ya udah deh, fatawakal ala Allah gitu tehnya. Mau lulus ataupun enggak, yang penting Desi udah coba gitu. Bagaimanapun hasilnya ya udah gimana Allah aja. Pasti yakinnya teh kalau itu memang untuk Desi, rezeki untuk Desi gitu, pasti akan jadi milik Desi. Kalaupun enggak, sebagaimanapun usaha yang udah kita berikan semaksimal apapun, kalau belum rezeki ya nggak bakalan Desi dapat gitu kan. Fatawakal aja sama Allah teh. Nah qadarullah, alhamdulillah disurvei dan salah satu menjadi alumni beasiswa di DT Peduli Garut 2017. Alhamdulillah. Nah itu ya warganet, kita udah dengar pengalaman dari Kang Bagus dan juga Teh Desi. Jadi setelah tadi saya menyimak juga ya cerita-cerita dari Kang Bagus sama Teh Desi. Jadi mungkin untuk Akang dan Teteh itu waktu mau daftar dan seleksi yang lainnya emang tidak mempersiapkan khusus gitu ya? Misalkan mempersiapkan apa gitu? Iya, karena memang untuk saat itu waktunya kan mepet ya, cuma 2 hari aja kan kayak gitu. Kebanyakannya kita mepet ya. Sebelumnya gitu kalau saya sih dari tahun sebelumnya juga udah dapat informasi. Cuman ya biasalah, kita kan ada power of kepepetnya. Kebiasaan kita kan ada power of kepepet, baru kalau udah kepepet baru dipersiapkan gitu. Oke. Nah, Akang Teteh setelah Akang Teteh menerima beasiswa dari DT ini nih, ada gak sih pengalaman atau jadi adanya kesempatan baru yang diperoleh dari dampak keterimanya beasiswa gitu? Boleh Kang Bagus dulu. Memang betul setelah lulus itu, kalau saya kan terbentur dengan COVID ya teh pada akhirnya. Cuman selama menjalani program beasiswa, alhamdulillah banyak sekali kesempatan-kesempatan, pengalaman dan lain sebagainya. Terutama kalau di DT Peduli tadi itu, jadi kita diarahkan bagaimana sih menjadi karakter yang baku, sebagaimana amanah dari guru kita, dari Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, yaitu kita harus bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter baku. Karakter baku itu baik dan kuat. Baik itu ikhlas, jujur, tawadu. Kuat itu berani, disiplin dan juga tangguh. Jadi 6 poin itu yang terus dan selalu ditekankan kepada kita selaku penerima manfaat program beasiswa. Selain itu juga waktu itu kita diarahkan untuk bisa berwirausaha bagaimanapun caranya. Karena apa? Setelah kita lulus dari program tersebut, ya, kalau saya rasakan ya kita akan menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya apa? Kita akan terbebas dari orang tua kita dalam hal ya kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Seperti apalagi mungkin saya seorang lelaki gitu ya, nanti akan menikah dan akan menjadi kepala keluarga, otomatis kan nafkah dan sebagainya kita harus bisa menanggungnya seperti itu. Nah dari sanalah saya banyak belajar gitunya di DT Peduli khususnya, meskipun waktu itu kita programnya cuma 1 tahun kan ya, waktu sampai dengan tahun 2022 kalau tidak salah, program beasiswa itu hanya digulirkan 1 tahun atau 2 semester, sementara sekarang kan 4 semester atau 2 tahun. Cuman dari 1 tahun itu banyak pengalaman dan juga kesempatan yang sangat berkesan. Di antaranya saya pernah magang juga di, sebutkan ya mereknya atau enggak, di salah satu perusahaan gitunya, dan perlunya DT Peduli ada link ke sana dan saya dimagangkan ke sana. Selain daripada itu mungkin berkesempatan juga menjadi relawan COVID gitunya, di mana pada saat itu setiap orang berdiam diri di rumahnya, saya bersama rekan-rekan terpaksa harus turun ke jalanan dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya nikmati hingga akhirnya berkesempatan setelah itu bisa khidmat di DT Peduli ini. Seperti itu mungkin. Kalau dari Teh Desi sendiri gimana Teh? Kalau saya mungkin lebih ke ini ya Teh. Sebelum daftar itu ada hal yang menarik buat saya gitu ya ke DT Peduli itu, yaitu pembinaan ruhiyahnya. Dimana di sana kayak awal-awal booming hijrah yang kayak gitu Teh. Kita pengen belajar cari circle yang memang satu tujuan nih sama kita ya kan.
Nah awal-awal itu dari dampingan sana dan sama wirausahanya juga. Nah jadi ketika di DT Peduli itu teh kita dilibatkan dalam semua kegiatan kayak apa di program apa ya sosial kemanusiaan gitu ya. Kalau Ramadan kita kan biasa ya suka berbagi gitu ya sama masyarakat dan mungkin itu sebelumnya nggak pernah Desi dapatkan gitu. Kepuasan di mana kita hanya menjadi perantara pun kita puas memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kerasa gak ya teh? Ya, karena ya kan? kebahagiaan itu menular ya. Iya, kebahagiaan kan menular gitu. Sedangkan ketika pada saat itu kita hanya jadi perantara gitu. Tapi jadi perantaranya aja kita didoain. Iya. Jadi bahagia banget ya. Lebih banyak kita yang lebih jadi banyak perantara kita ya. gitu kan. Betul. Tapi ya pada intinya kebahagiaan itu menular, siapapun yang ingin berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Baik itu untuk donaturnya, baik kita sebagai wasilahnya kan, apalagi juga sebagai penerima manfaatnya juga semuanya akan bahagia gitu. Nah, itu menjadi poin apa ya yang Desi rasakan sampai saat ini gitu ya. Kenapa sih pengen daftar beasiswa ke DT Peduli dan mungkin sekarang akhirnya khidmat di DT Peduli? Ya itu gitu, meskipun kita belum punya harta yang cukup atau misalnya yang banyak, tanya pengen membahagiakan orang lain ya kita bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pemikiran kita. Karena ya pada ketika orang lain bahagia ya itu pun akan kembali ke kita gitu ya. Nah, jadi ketika pengalaman-pengalaman di DT Peduli itu ya dengan ikut terjun di lapangan tuh kita tahu gitu ya. Oh, ternyata memang meskipun kita nggak punya apa-apa, kita juga masih bisa memberikan dampak kepada orang lain gitu kan. Terus juga ketika ada di saat dimana orang itu membutuhkan, kita hadir di sana gitunya. Pokoknya mah senang pisan tehnya kalau udah ke lapangan ya, dilibatkan di lapangan itu lihat orang lain senyum, lihat orang lain kayak Neng hatur nuhun, Bapak hatur nuhun, mugia sehatnya gitunya, murah rezeki. Pokoknya mah ku ibu didoakeun sing gampil sagala rupina cenah gitu. Jadi kan asanyos gitu tehnya karena manah teh ya Allah gitunya, ini teh karunia dari Allah gitunya. Kalau bukan karena Allah ya kita mah nggak jadi apa-apa gitunya. Mungkin bisa jadi ketika doa-doa tersebut dilangitkan itu yang Allah kabulkan gitu ya, bukan doa-doa kita yang kita langitkan kepada Allah, tapi mungkin bisa jadi doa-doa orang lain yang menjadi wasilahnya kita bantu, ya itu doa yang Allah kabulkan gitu kan. Jadi ya pengalaman-pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan nominal mungkin kita di beasiswa itu pasti nyarinya teh, beasiswanya misalkan per semester sabaraha gitunya. Waktu itu bentrok sama kalau nggak salah beasiswa Pemprov teh yang lumayan. Iya lumayan gitu kan. Tapi pada saat itu kayak ya udahlah cobain dulu yang ini gitu kan. Ternyata kan kalau di DT Peduli mah per bulan teh dikasihnya teh nggak per tahun gitunya. Per bulan itu teh ya kan nggak per tahun. Bulan dan harus ada rincian si anggaran teh dilarikan kemana gitunya. Terus kita juga perhitungannya tuh harus ikut kegiatan teh. Kalau kita nggak ikut kegiatan ada beberapa nominal yang dikurangi gitu. Jadi keterlibatan kita semakin banyak di DT Peduli, ya maka dana tunjangannya pun semakin besar gitu. Meskipun ada nominal maksimalnya misalkan per bulan berapa gitunya. Jadi ya kita berlomba-lomba nih, misalkan ada dari kantor misalkan siapa yang bisa khidmat untuk kegiatan ini, ya kita teh paburu-buru nya isi absen gitu kan. Karena yang pertama kita nggak mau kehilangan amal kebaikan itu, yang keduanya ya mungkin dana tersebut gitu menjadi pemacu kita juga untuk terus hadir. Tapi impactnya seperti apa? Impactnya ketika kita sering hadir dalam kegiatan secara emosional mungkin ya dengan lembaga DT Peduli kita klop lah gitu ya. Ketika misalkan ada kegiatan apapun ya hayu gitu. Karena yakin gitu kegiatan di DT Peduli itu ya semuanya untuk kebaikan gitu. Kita khidmat buat umat gitu, bukan untuk siapa-siapa, nggak ada gitu. Kita pengen memberikan dampak kemanfaatan untuk umat gitu. Dan ya alhamdulillah gitu teh senang banget gitu ada di DT Peduli, terus juga bisa bersinergi banyak dengan beberapa tim. Dan mungkin wasilahnya ketika kita di sini pun ya bisa silaturahmi dengan Suara Garut, ya salah satunya tuh melalui DT Peduli ya teh ya. Bukan walau alam kalau kita yang nggak di DT mah belum tentu kita bisa silaturahmi sama Teh Lisna gitu ya, sama teman-teman Suara Garut juga ya kan. Kayak gitu. Ya Masya Allah banget lah teh kalau di DT Peduli. Pokoknya mah kita pengen berbuat baik, jangan nunggu nanti. Kita berbuat baik bisa dari sekarang, bisa dari mulai diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari saat ini kayak gitu. Baik, Masya Allah sekali ya, Warginet, kita sudah mendengar cerita-cerita dari Kang Bagus sama juga dari Teh Desi. Nanti tadi karena sempat disinggung tentang biaya nih, kita nggak ngobrolin nominal, cuman untuk beasiswa di DT Peduli sendiri itu Teh, itu tuh hanya untuk biaya pendidikan atau biaya hidup
atau juga ditambah biaya-biaya yang lain atau gimana tuh? Kalau untuk itu memang alokasinya untuk pendidikan teh. Oh, Iya, oke, betul. oke. Misalnya untuk pendidikan, tapi tidak memungkiri juga ketika kita ada keperluan lain dana tersebut bisa digunakan gitu. Sampai kalau goalsnya itu mungkin yang memang sampai sarjana ya Kang Bagus ya. Betul. Betul. Jadi dari beasiswa ini goalsnya itu sampai S1 lulus gitu teh ya. Jadi dana tersebut memang alokasi utamanya untuk pendidikan kita. Oke. Nah teh selain dana beasiswa nih, di DT apakah ada dukungan lain yang Teteh dan Akang terima dari DT Peduli ini? Mungkin dukungan secara ini ya soft skill aja sih paling ya. Soft skill. Oh Iya. iya betul. Ada sih sebetulnya. Banyak Mungkin sih. beda ini. Betul banyak untuk dukungan seperti soft skill. Tadi mungkin sudah disinggung juga bagaimana kita diwajibkan bahkan dituntut untuk bisa berwirausaha seperti itu. Contohnya kita itu angkatan saya, gimana caranya satu angkatan punya jaket tanpa harus mengeluarkan uang sendiri. Jadi bagaimana caranya, mau itu misalkan ikut nyuci mobil dan sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya agar supaya yaitu kita bisa dapatlah jaket, dan alhamdulillah waktu itu dapat ya jaket, meskipun jaket gitunya tapi dengan hasil kerja keras kita sendiri, tanpa minta ke orang tua, tanpa kita minta ke orang lain gitunya. Intinya mah pure kita bagaimana usaha sendirinya, alhamdulillah lebih berkesan seperti itu. Iya. Dan yang lainnya sih masih banyak, terutama waktu itu saya diamanahi juga menjadi PIC berita. Alhamdulillah dari sananya belajarlah bagaimana cara menulis EYD. Kemudian banyak sih kalau di DT Peduli sebetulnya setiap beasiswa itu misalkan bulan sekarang PIC apa nih, misalkan di program, kemudian nanti bulan depannya di fundraising, bulan depannya pindah lagi, dan kan di program itu ada beberapa bagian lagi gitunya. Nah misalkan di bulan sekarang contoh di pendidikan, bulan depan di ekonomi, bulan depannya lagi di kesehatan, otomatis kan pengetahuannya bertambah dan berbeda-beda. Ketika saya di PIC pendidikan, kemudian ke ekonomi, otomatis beda. Mengurus anak SMA dengan mengurus ibu-ibu pasti berbeda. Nah itu yang menjadi inputan bagi saya seperti itu. Betul. Terus juga teh selain misalkan secara nominal mah mungkin itu ya nominal mah nyasa gitu teh gitunya. Tapi ada hal lain juga, kita kan mungkin sebelumnya juga sudah pernah dibahas gitu ya mengenai dampingan kayak gitu. Dan memang yang Desi rasakan ketika dampingan itu kita rutin minimal seminggu sekali, itu teh ngerasanya teh semakin terarah gitu kita teh gitunya. Tauhidnya yang paling utama kan kita tauhid ya teh, karena memang basicnya pesantren juga Darut Tauhid. Jadi yang paling utama teh yang dibimbing itu masalah tauhid kita gitu. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah terus menguat, iman kita juga terus menguat, meskipun pada nyatanya iman kita kan naik turun gitu ya. Namanya juga manusia, tapi di sisi lain kita butuh lingkungan yang terus mendukung ya teh. Betul kan? Dukungan yang mendukung. Jadi kita senantiasa teringat kembali gitu teh ya. Jadi bukan hanya nominal gitu di DT Peduli mah, tapi sisi ruhiyahnya itu gitu teh. Dan mungkin walau alam ya Desi juga belum pernah dapat beasiswa di tempat lain, cuman ini loh nilai plusnya di DT Peduli gitu. Kalau nominal mah semua lembaga juga ya pasti memberikan nominal rupiah gitu tanya. Tapi ketika ruhiyahnya ini disentuh gak gitu ya. Nah itu mungkin yang terus terpatri ya sampai sekarang. Itu menjadi bahan pokok lah teh. Kalau misalkan disebutkan mah bahan pokok atau misalkan bahan pokok dampingan teh ya ruhiyahnya gitu. Teman-teman teh harus bisa naik gitu, harus senantiasa teringat gitu kepada Allah. Terus juga selain di dampingan itu kan ya Sami Desi juga ada di entrepreneurnya juga, pernah ikutan digital marketing, dan pelatihan itu gratis teh. Iya. Kalau biasanya mah kan ya pelatihan kayak gitu teh kan berbayar ya. Nah, alhamdulillah ketika di beasiswa itu kita mah gratis teh, diajarin A to Z gitu, meskipun pada aplikasinya mah ada yang berhasil, ada yang tidak gitunya. Mungkin yang tambah qadarullah juga gitu kan, tergantung ikhtiar. Tapi ketika diikut sertakan pun kita tuh udah senang gitu teh. Ya Allah nambah ilmu lagi nih gitu. Padahal kalau kita nggak di sini ya belum tentu juga dapat gitu kan ya. Karena pada saat itu kan sebagai mahasiswa yang belum punya penghasilan gitunya, ikutan digital marketing yang pada saat itu baru booming-boomingnya 2017 tuh ya. Mahal keneh lah gitu buat ukuran mahasiswa mah gitu. Jadi alhamdulillah bisa ikut gitu. Jadi soft skill kita teh bisa nambah gitu ya. Terus juga mungkin lebih ke hubungan kita dengan masyarakat. Nih kalau KKN kan biasanya mungkin dengan lingkungan masyarakat tertentu mungkin teh ya
Kalau misalkan kita KKN di tempat A, ya udah dengan masyarakat itu. Nah kalau di DT mah karena kita lembaga amil zakat, jadi kan banyak nih wilayah-wilayah yang tersentuh gitu Kang Bagus ya. Jadi kita teh berhubungan dengan masyarakat dari berbagai kalangan gitu, dari mulai misalkan pejabat atau misalkan dengan hal lainnya gitu. Seperti ini ternyata bagaimana kita menjalin silaturahmi gitunya, entah misalkan dengan mustahik ataupun dengan muzaki kita ataupun donatur, kita tuh dapat hal-hal itu dari DT Peduli. Soft skill itu yang Kita minum dulu. jadi ya memang yang belum terlatih di perguruan tinggi bisa terlatih di DT Peduli gitu. Dan itu mungkin sebagai kita makhluk sosial ya hal yang cukup mahal gitu ya teh, untuk bisa bersosial dengan masyarakat seperti itu kayaknya, untuk dari sisi benefit lain-lain ya selain itu ya itu teh. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi memang selain biaya pendidikannya ada hal-hal lain yang didapatkan dari beasiswa DT Peduli ini. Betul. Nah Teteh, karena tadi kita udah sharingnya mengenai Teh Desi dan juga Kang Bagus yang alumni penerima beasiswa DT Peduli. Sekarang saya tuh mau tahu Teh, karena sekarang juga Teh Desi dan Kang Bagus mungkin istilahnya kerja di DT Peduli gitu. Nah untuk dalam pendidikan untuk zakat yang disalurkan ke pendidikan itu apakah hanya lewat beasiswa atau mungkin bisa kayak membangun sekolah atau hal lainnya gitu untuk pendidikannya itu gimana? Ya baik, untuk dana zakat sendiri memang ada 8 asnaf ya, di mana 8 asnaf ini untuk bangunan sekolah tidak bisa karena tidak masuk asnaf seperti itu. Ya, asnaf itu diantaranya fakir, miskin, kemudian ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk pembangunan gedung dan lain sebagainya itu tidak bisa. Dan kalau misalkan kita ada membangun gedung dari dana zakat, sudah pasti melanggar syariah dan tentu melanggar aturan juga seperti itu. Karena memang harus ke perorangan mungkin ya, sesuai asnafnya gitu. Harus bukan personal itu ya harus sesuai dengan sesuai yaitu asnaf. 8 asnaf seperti itu. Oke gitu. Untuk ini sendiri tantangan, cuman ini mungkin kita lebih berbicara tentang tantangan di kerjaan untuk program zakat yang disalurkan untuk pendidikan. Itu gimana sih Teh? Apakah ada tantangan tersendiri? Kalau tantangannya selalu ada ya Teh, terlebih mungkin ketika kita mempertahankan penerima beasiswa tersebut. Karena mungkin tidak bisa dipungkiri selama 1 tahun itu adalah masa yang cukup panjang gitu ya sebagai penerima beasiswa, di mana kita harus tetap mendampingi mereka gitu agar senantiasa konsisten dan mengikuti peraturan yang ada di DT Peduli gitu. Nah, salah satu tantangannya adalah ketika mahasiswa tersebut in komitmen terhadap hal yang telah disepakati di awal gitu. Misalkan tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain gitu ya. Tapi ternyata memang ketika di cross check, ternyata beliau dapat beasiswa dari pihak lain, maka DT Peduli mengambil keputusan silahkan diputuskan apakah tetap di DT Peduli atau di yang lain. Jadi ditanyain dulu gitu ya, nggak langsung dicabut. Enggak. Kita mah musyawarah aja gitu kan. Demokratis ya. Iya. Iya, jadi kita konfirmasi dulu ke anaknya apakah betul gitunya, selain kita ada informasi dari mungkin kampusnya mungkin ya. Jadi kita konfirmasi juga ke anaknya apakah betul, dan setelah itu mangga dipersilahkan mungkin. Jadi kita tidak akan memaksakan anak tersebut tetap di DT Peduli gitu ya. Karena memang mungkin tiap anak pun atau penerima beasiswa memiliki rasa nyaman tersendiri, atau misalkan ada hal lain yang menjadi pertimbangan dia gitu ya untuk tetap bertahan. Mungkin itu ya tantangannya untuk mempertahankan beasiswa itu, dan juga mengikuti kegiatan dampingan. Nah, karena dampingan itu mungkin rutin ya Kang Bagus ya. Wajib gitu. Itu seminggu sekali itu wajib Teh. Kita belajar ya, selain tadi tentang tauhid, belajar tentang tahsin juga gitu kan, hafalannya juga ada. Nah, bagaimana agar terus senantiasa terjaga nih gitu semangat dampingannya Teh. Jangan sampai misalkan sebulan plong gitunya teu hadir, terus misalkan hadir lagi sekali plong lagi misalkannya berapa kali nggak hadir. Nah, itu memang masih menjadi tantangan juga untuk kita, karena memang untuk kesibukan mahasiswa pun cukup intens juga ya Teh. Apalagi misalkan anak-anak aktivis nih yang ikut aktivitas di kampusnya, di luar kampusnya, organisasi-organisasi, dan memang itu masih menjadi PR juga buat kita di DT Peduli untuk terus mempertahankan beasiswa-beasiswa ini bisa sampai selesai gitu di program ini, kayak gitu sih kalau menurut Desi ya. Kalau Kang Bagus mungkin ada lagi. Sama sih untuk tantangannya, karena ini merupakan dana zakat,
Jadi kita harus bisa memastikan betul-betul bahwasanya sasaran dari dana tersebut memang betul-betul tepat seperti itu. Dan selain daripada itu, setiap beasiswa di kita atau penerima manfaat beasiswa di kita memang bukan beban atau ya ada bukan beban ya maksudnya kalau ngisi Yaumiah teh mungkin lebih ada kewajiban, ke kewajiban mengisi teh. Jadi- Yaumiah teh ini ibadah harian. ya mengisi. betul. Jadi di kita itu untuk beasiswa dan juga kita disebutnya santri karya. Kalau di daerah itu semuanya santri, cuman beda-beda. Ada santri beasiswa, ada santri karya seperti itu. Dan setiap santri di DT atau DT Peduli itu semuanya sama, wajib mengisi Yaumiah. Yaumiah itu ibadah harian, misalkan sholat, rawatib, Senin Kemis dan sebagainya. Dan itu di beasiswa juga sama, kita berlakukan sama. Jadi kalau misalkan ada yang belum memenuhi target, ya kenapa belum memenuhi target dan sebagainya. Dan di kita juga dilarang merokok ya. Iya, untuk Kalau ada yang laki-laki. merokok untuk Ikhwan, ahwat juga sama betul. Oh iya tuh. Jadi kalau ada yang ketahuan merokok, itu sanksinya berat seperti itu. oke, Ya oke. karena apa? Ya itu tadi untuk memastikan bahwasanya si dana zakat ini memang tersalurkan kepada yang memang betul-betul Iya. dan berhak menerima seperti itu. Teteh Akang, karena tadi mungkin sempat disinggung sedikit ya bahwa Teteh dan Akang itu istilahnya pernah di kesehatan, di ekonomi yang kayak Betul. gitu ya. Oh iya betul. Boleh ya disinggung sedikit? Boleh, Teteh. Saya tuh penasaran, Teteh Akang kalau untuk di bidang kesehatan atau mungkin sosial, itu tuh penyalurannya tuh gimana? Kayak misalkan untuk kesehatan yang di pikiran saya tuh apakah disediakan fasilitasnya atau Betul. mungkin biaya untuk kesehatan atau Iya. gimana? Kalau untuk sejauh ini ya, Kang Bagus ya, kalau untuk sejauh ini mungkin yang pertama biaya pengobatan teh Oke. gitu. Iya. Jadi memang prosesnya sama. Kita balik lagi ke proses itu sama di asesmen dulu Iya, gitu iya. yang pastikan ya itunya misalkan yang memang layak dibantu oleh kita. Jadi biasanya kita di apa ya support nutrisi. Jadi kalau kemarin-kemarin kita kebanyakan di bayi yang mengidap hidrosefalus teh. Iya, betul. Alhamdulillah gitu. Jadi kita support untuk nutrisinya karena memang kalau bayi hidrosefalus kan ada khusus ya nutrisinya teh. Iya, Kayak betul. susunya khusus, Susu. kayak gitu atau Jadi ada misalkan penanganan yang khusus kalau Ha-ha. seperti itu. Ya. nah terus juga kan ada biaya kontrol juga ya misalkan bolak-balik ke dokter itu kita fasilitasi teh di kesehatan itu dan juga biaya apa misalkan ada yang nggak ke cover BPJS kita bantu kayak gitu. Sejauh ini di kesehatan kita baru ikut apa ya membantu di biaya terus juga nutrisi terus juga apa ya biaya kontrol mungkin ya itu mungkin mobilitasnya teh jadi kan kadang nggak semua deket ke paskes kan ya bisa jadi jauh dan memang itu agak terhambat kalau misalkan naik umum gitu agak berabe jadi kita fasilitasi ada mobil layanan sosial dan kemanusiaan kita teh jadi misalkan buat warginet misalkan ya qadarullahnya misalkan sakit misalkan keluarganya atau saudaranya kita ada fasilitas mobil layanan sosial gitu di mana mobil itu gratis teh bisa dipergunakan oleh masyarakat kayak gitu. Nah misalkan ada pertanyaan nih ini biaya operasionalnya dari mana? Misalkan ya kan gratis. Nah ternyata memang kita ada kenceleng teh ya. Kenceleng, iya. Di sini nggak dibawa ya kencelengnya. Oh ada di motor. Kita ada kenceleng kecil teh di mana hasil dari sedekah itu kita alokasikan ke sana teh. Iya, Jadi betul. misalkan nih si kenceleng kecilnya teh kan buat sedekah ya. Misalkan ba'da subuh nih biar didoakan sama malaikat gitu ya. Nah kita simpan kencelengnya teh di rumah gitu kan. Nanti kalau udah penuh bisa dijemput, bisa diantarkan ke kantor. Nah alokasi dana tersebut yang kita gunakan untuk memfasilitasi umat untuk berobat gitu. Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan kalau dari umat ada yang mau bersedekah untuk layanan juga insya Allah sangat Iya. bisa sekali karena memang si layanan ini sangat membantu sekali gitu kan. Iya. Ya terutama tadi kebanyakan kan yang mohon maaf ya yang mungkin kurang mampu di daerah dan sebagainya mereka tuh kesulitan akses menuju Betul. fasilitas kesehatan sebetulnya seperti itu. Jadi kita fasilitasi dengan adanya itu layanan sosial kemanusiaan. Iya, kendaraannya seperti itu. gitu. Jadi kita ya saling bantu membantu lah Iya. gitu intinya seperti itu sih. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk itu teh, misalkan ada nggak sih bantuan kayak bencana atau pengungsi kayak gitu, itu termasuk ke sosial kemanusiaan kayak kan? Iya. Sebetulnya saya pernah kayak kepoan nih lihat Iya. nih di Instagram Oh, iya. kayak ada yang ke Palestina itu bentuk gimana tuh? Iya, kalau yang ke Palestina itu teh untuk saat ini mungkin ya kita sekarang ada penyaluran lagi melalui Jordan. Jadi kita bantu support di hygiene kit juga perlengkapan makan mungkin ya apa sih namanya teh Betul, sembako ya, yang kayak gitu sembako mungkin ya dan untuk sebagainya, makan-makan betul. kayak gitu. Terus juga kalau kemen-kemen mah ada apa yang selimut kayak gitu ya. Betul. Kayak gitu. Kalau itu memang untuk di cabang memang kita
tidak ikut apa ya untuk menyalurkan gitu teh ya. Jadi itu mah langsung dikelola oleh pusat. Nah, DT Peduli Pusat nanti akan komunikasi juga, kita ada PG Overseas. Jadi memang yang mengurus proses pengiriman bantuan-bantuan yang dikirim ke luar negeri kayak gitu. Betul. Nah, untuk saat ini kita memang baru dapat akses yang di Jordan kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya mah lewat Rafah yang Mesir, nah sekarang lewat Jordan kayak Dan gitu. kita juga kalau sebutnya ada duta hubungan internasionalnya teh, Iya. Pak Isannya sekarang standby di sana. Kemudian 2 hari yang lalu direktur kita Pak Jajang ya dengan Pak Iya. Isan tentunya sedang berangkat ke Jordan, sekarang sedang di Jordan untuk Iya. mendistribusikan bantuan seperti itu. Jadi bagi masyarakat Garut, bagi warginet yang misalkan ingin berdonasi untuk Palestina, insya Allah di DT Peduli Garut juga sangat bisa sekali. Bisa dilihat di Instagramnya Iya. bagaimana kita mendistribusikan ke sana. Ya betul, awalnya dari jalur Rafah, kemudian karena ada serangannya Iya. dan sebagainya, hingga akhirnya kita menggunakan jalur Yordan seperti dan segala cara insya Allah akan kita laksanakan sebagaimana yang diamanahkan oleh gurunda kita beberapa bulan yang lalu ya. Statement beliau menyebutkan insya Allah untuk 12 bulan ke depan DT Peduli berkomitmen untuk senantiasa membantu masyarakat di Palestina seperti itu. Kalau yang lokal ada juga teh ya, yaitu mah tentatif, tapi kita juga tidak mengharapkan di Garut ada bencana tentunya ya. Tapi ketika ada bencana baik di Garut ataupun di luar Garut, insya Allah kita sangat support sekali. Kemarin ada gempanya di Garut ya. Mohon maaf, ada gempa di Bandung dan di Garut perbatasan gitu. Tim kita ada 3 relawan yang sekarang itu sedang berada di daerah Pasirwangi, sedang merenovasi musola terdampak dari gempa tentunya seperti. Dan insya Allah sudah ada ya 80% ya. Iya. 80%. Tadi sih saya lihat itu sedang masang bukan toa, namanya amplifier lah. Kalau orang mana aja mah nyebutnya toa gitu. Ya, pengeras suara maksudnya, seperti itu. Dan insya Allah sebentar lagi akan dirampungkan seperti itu. Semoga segera ya kan. Iya. Amin. Nah, Akang Teteh kalau untuk di lembaga zakat sendiri, terutama di data ya, di data itu gimana sih cara mengukur keberhasilan dan efektivitas bahwa penyaluran dana zakat ini berhasil nih dalam program-program baik itu kesehatan mungkin atau dalam pendidikan mungkin yang ini. Kalau yang pendidikan mungkin ya, kalau yang pendidikan itu tadi teh ya sampai selesai pendidikannya atau misalkan sampai sarjana dan memang misalkan kalau bisa disebutkan satu keluarga satu sarjana itu sudah menjadi goals DT Peduli gitu ya. Salah satunya mungkin saya dan Kan Bagus. Ya. Alhamdulillah salah satu penerima manfaat yang di keluarga kita masing-masing yang pertama memiliki gelar sarjana Masya gitu Allah, kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk di pendidikan dan itu memang sangat membantu sekali gitu ya saya dan Kan Bagus dalam mengenyam pendidikan yang mana yang sebelumnya mungkin itu hanya menjadi angan-angan ternyata memang menjadi nyata wasilahnya ya karena kebaikan-kebaikan dari para donatur gitu ya. Dan itu sangat berimbas kepada kepribadian saya gitu, bagaimana pola pikir saya dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang senantiasa menitipkan dana zakatnya kepada DT Peduli. Alhamdulillah gitu, saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai S1. Alhamdulillah. Jadi mungkin mengucapkan terima kasih itu ya kepada para donatur karena qadarullah kepanjangan tangan dari donatur ya betul seperti TDC saya juga bisa sarjana di keluarga saya mungkin baru 1 ya. Yang mana hal itu mungkin dikatakan mustahil bagi keluarga saya waktu itu, tapi dengan izin Allah alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 saya dan tanpa perpanjangan waktu. Alhamdulillah. Kalau untuk di kesehatan sendiri saya paling mungkin yang utamanya itu tercover biaya kesehatannya mungkin ya. Dan juga ya dengan segala keinginan mah para penerima manfaatnya itu sehat gitu ya, terbebas dari penyakit yang didiagnosa gitu. Cuman mungkin di luar kendali kita sebagai manusia gitu ya, sampai menghembuskan nafas terakhir setidaknya kita hadir untuk terus membersamai pengobatan almarhum misalkan ya penerima manfaat tersebut gitu, mungkin di kesehatan. Karena memang untuk DT Peduli beberapa kali qadarullah gitu ya membersamai bayi-bayi hidrosefalus beberapa bulan mungkin ya, lebih dari 6 bulan juga ya, terus membersamai gitu ya nutrisinya, biaya kesehatannya gitu kan, terus juga mobilitasnya mungkin ya kita fasilitasi sampai pada akhirnya qadarullah Allah takdirkan meninggal dunia. Kita sebagai
kepanjangan tangan dari donatur telah memberikan yang maksimal gitu teh ya. Da pengen mah sampai sehat gitu ya kan. Betul. Tapi memang qadarullahnya Allah panggil, setidaknya kita terus memberikan support baik itu dana ataupun hal lainnya, dan juga bukan memastikan ya, lebih meringankan beban, di mana kan tidak semua orang mampu mungkin ya ketika biaya pengobatan itu di luar kemampuan dia atau misalkan keluarga, setidaknya akan meminjam dana ke orang lain, dan itu akan kita bantu cross check gitu teh, apakah pihak keluarga ataupun orang tua memiliki tunggakan ke orang lain atau misalnya pinjaman ke orang lain, kita bantu untuk melunasinya kayak gitu. Kayak gitu teh kalau di kesehatan kayak gitu. Dan memang menghela napas sekali gitu ya, kita pengen membersamai penerima manfaat sampai sehat walafiat gitu ya, sampai tumbuh kembang gitu seperti anak-anak normal lainnya. Tapi aku udah seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah berusaha maksimal gitu ya untuk memberikan yang terbaik untuk umat kayak gitu untuk kesehatan. Baik, nah itu ya warganet ya. Nah Teteh mungkin di sini di antar warganet nih ada, setelah mendengar cerita Teteh sama Akang, ada yang terinspirasi dan juga mau mantangin Sena DT Peduli, senanya mau ikut beasiswa juga. Ada gak sih Teh dari Teteh dan Akang mungkin saran buat warganet yang mungkin mau ikut juga beasiswa tapi mungkin ada perasaan minder atau gak percaya diri gitu. Mungkin silakan. Kalau dari saya pribadi mah yang pertama teh luruskan niat. Kita teh mau dapat beasiswa itu untuk apa gitu ya. Yang pertama luruskan niat. Yang kedua jangan pesimis gitu teh. Jangan kita pantang menyerah kalau di DT Peduli ya. Kita pantang menyerah. Jadi sejauh kita bisa memaksimalkan usaha, kita maksimalkan kayak gitu. Dan yang ketiga, fatawakal Allah gitu ya. Ketika semua proses sudah kita jalani, kita sudah memberikan ikhtiar yang maksimal, maka serahkan sama Allah gitu. Ketika Allah berkehendak sesuai dengan keinginan kita, ya alhamdulillah berarti Allah kabul. Kalaupun tidak, jangan berkecil hati, berarti di luar sana Allah memiliki rencana lain untuk kita. Kayak gitu. Dari aku mungkin? Kalau dari saya mungkin ya mencobalah, karena kesempatan tidak akan datang untuk 2 kali. Insyaallah, alhamdulillah warganet kita sudah ngobrol banyak ya sama Kang Bagus, sama Teh Desi juga. Semoga banyak hal positif yang dapat warganet ambil dari perbincangan saya sama Kang Bagus dan juga Teh Desi. Akang Teteh mungkin sebelum ditutup ada lagi yang disampaikan kepada warganet? Untuk warganet Garut, bagi siapapun yang berkeinginan sedekah, infak, zakat dan sedekah, bisa langsung dapat menunaikannya ke DT Peduli teh ya. Berapapun nominal yang teman-teman kumpulkan, insya Allah sangat bermanfaat. Tadi saya sudah singgung kenceleng teh ya. Itu kenceleng kan kecil teh ya, tapi nilai manfaatnya cukup besar gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan kebaikan-kebaikan ini sehingga nanti berakhir menyesal gitu ya di kemudian hari. Maka ketika kita ingin berbuat baik, maka mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang terkecil, dan mulailah dari sekarang. Seperti itu kalau dari saya. Dari Akang? Sama. Ya kalau itu tadi 3M ya. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Baik, nah itu ya warganet tentang zakat, yang mana memang dengan zakat itu kita tidak hanya memberikan harta kita sebetulnya, tetapi juga memberikan harapan dan kehidupan bagi mereka yang membutuhkan. Betul. Baik, Akang, Teteh, terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini, sudah sharing pengalaman, sudah berbagi ilmu juga. Sukses selalu. Amin. Semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Amin. Semoga juga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Amin Teteh. Baik, untuk warganet juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti warganet bisa menonton tayangan ulang podcast ini di YouTube Suara Garut ID. Juga jangan lupa follow semua sosial media Suara Garut di Suara Garut ID. Buat warganet juga mungkin yang punya informasi terupdate ataupun yang menemukan kejadian-kejadian di sekitar warganet yang ingin di-up atau diberitakan di media Suara Garut, warganet bisa hubungi nomor hotline kami di 0811220335. Nanti akan di follow up, dihubungi lebih lanjut oleh tim redaksi kami. Sekian untuk episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Lista Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Lisna.